Ya, kita mulai ya. Jam 7. Oke, siap. Mari kita akan satukan hati kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat malam yang indah ini. Selama sepekan ini Engkau boleh menolong, menyertai dan hidup kami. Sehingga malam hari ini kami boleh kembali bersekutu bersama-sama. Kami rindu untuk memahami, mengerti lebih dalam lagi tentang kebenaran firman. Oleh sebab itu ajar kami memiliki hati seorang murid yang boleh belajar duduk diam di kaki Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau pakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Barnabas yang menyampaikan kebenaran firman malam hari ini. Tuhan taruh hikmat, akal budi, kekuatan, kuasa penyertaan Allah. Sehingga setiap kebenaran yang disampaikan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Buka hati kami semua peserta yang hadir. Tuhan memberkati by host, moderator, bahkan speaker kami juga menyerahkan kuasa-Mu. Bahkan seluruh anggota yang terlibat. Terima kasih Bapak. Malam hari ini kami siap untuk memulai Zoom ini. Dan kami buka di dalam nama berkat Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, waktu kami serahkan kepada Ibu Yayu, monggo. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur malam hari ini Tuhan beri kesempatan untuk kita belajar akan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita akan nyanyikan bersama lagu Engkau sungguh baik. Lewat pujian ini, biarlah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan.
setiamu bersama setiamu di sepanjang hidupku. Inilah ungkapan hati kami ya Tuhan. Kami naikkan syukur di hadapan Engkau. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau Allah yang sangat baik. Engkau Allah yang murah hati. Engkau Tuhan yang menunjukkan kebaikan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Dari kami membuka mata, kami bangun tidur, bahkan sampai tengah hari, sampai petang sore hari ini. Engkau boleh menyertai kami. Engkau boleh memberkati kami. Itulah kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah segenap kami yang mengikuti Zoom malam hari ini. Kami naikkan syukur. Berkasih setiamu. Kami naikkan syukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh rangkaian pujian kami, ucapan syukur kami, doa dan sembah kami selama Zoom ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Shalom Pak Filipus, shalom Pak Petrus, shalom yang lain. Shalom, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Malam hari ini sebelum kita menerima firman Tuhan, kita juga akan menyanyikan. Shalom, shalom. Shalom juga Pak Barnabas, puji nama Tuhan. Kalau Tuhan ada menyertai kita, Dia ada di kanan kiri kita, Dia ada di sekeliling kita. Kita akan nyanyikan bersama-sama pujian. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Kiri kananku ada Tuhan. Memandang Tuhan, selalu memandang, selalu berharap Tuhan, berserah kepadanya, yang melebihi Tuhan, karena Tuhan pelindungku, bersama Dia takkan gentar menghadapi semua musuh. Jangan Tuhan ada Tuhan, ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Memandang Tuhan, selalu Dia. Selalu berharap Tuhan, aku berserah kepadanya, yang melebihi Tuhan, karena Tuhan pelindungku, bersama Dia takkan gentar menghadapi semua musuh. Di kanan Tuhan ada Tuhan, itu ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Di kananku ada Tuhan, itu ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Di kananku ada Tuhan, hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Lewat pujian ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari kita siapkan hati kita menerima sebagian kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan nyanyikan sebuah pujian. Oh besar-besar kasih Allah, oh besar-besar anugerahnya. Lewat pujian ini kita akan siap untuk menerima firman Tuhan tentang anugerah kasih Tuhan. Ya besar.
besar anugerah besar kuasanya, tak terhitung, tak terhingga kasih-Mu. Oh besar, besar kasih Allah. Ya besar, ya besar, Shalom, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita sebelum itu berdoa dulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Bapa, yang besar, anugerah-Mu besar berlaku atas kami. Engkau yang memberikan kasih-Mu Tuhan lewat putra-Mu yang tunggal di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Bapak buat kesempatan yang terindah ini. Buka mata rohani kami, hati rohani kami, telinga rohani kami. Biarkan Tuhan malam hari ini kami boleh melihat kebenaran Tuhan, kami boleh mendengar, kami boleh memahami isi hati Tuhan lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Barnabas. Terima kasih Bapak di surga, kami serahkan setiap kami yang mengikuti Zoom malam hari ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus, Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Sementara hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus yang bertahta di atas kami, Engkau yang membuka hati kami, sehingga Tuhan malam hari ini kami mendapatkan berkat lewat pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Aku kami kembalikan. Monggo Mbak Hana atau Pak Barnabas langsung. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Malam ini kita bersyukur ya, kita boleh kembali berjumpa di dalam ibadah untuk kita belajar bersama-sama di dalam pengenalan kita akan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini kita belajar ya tentang apa yang namanya anugerah kasih Allah. Sebentar saya akan siapkan untuk materinya. Ya, baik. Inilah tema yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu tentang anugerah kasih Allah. Malam ini kita akan belajar tentang bagaimana kasih Allah, bagaimana anugerah Allah kepada kita, ya, umat ciptaannya. Nah, mari kita akan membaca di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Ini adalah ayat yang akan kita renungkan malam hari ini. Dan malam ini saya tidak terlalu panjang lebar, tetapi saya ingin menyampaikan akan tema ini, materi ini, ya dengan singkat. Yang penting kita semua memahami tentang tema kasih
Allah, anugerah kasih Allah kepada kita. Nah, mari kita akan membaca di dalam Yohanes 3 ayat 16, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ayat ini sungguh luar biasa, Bapak Ibu, karena ayat ini merupakan firman Tuhan yang sungguh dahsyat, karena di sini kita bisa melihat akan bagaimana kasih Tuhan kepada kita, umatnya, kepada kita, ciptaannya. Dan ayat ini berbicara tentang betapa luar biasanya kasih Allah itu kepada kita. Dikatakan di sini bagaimana Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini adalah sebuah bentuk ekspresi kasih Allah kepada kita, sehingga Allah mengaruniakan akan Yesus Kristus kepada kita. Dan dikatakan setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka dikatakan tidak akan binasa, tidak akan mengalami maut, tidak akan mengalami keterpisahan dengan Allah. Karena maut itu artinya terpisah dengan Tuhan. Jika orang percaya kepada Kristus, maka ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ayat ini sebetulnya berbicara tentang janji keselamatan kepada setiap orang. Karena dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi keselamatan yang Tuhan tawarkan, Bapak Ibu. Keselamatan yang Tuhan nyatakan, ini berlaku kepada siapapun yang mau meresponi akan kasih Allah, yang mau meresponi akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yang mau meresponi akan anugerah daripada Allah kita, karena keselamatan itu sifatnya adalah anugerah, atau lebih dikenal yaitu sola gratia. Ya, ada istilah yang namanya sola gratia. Keselamatan adalah sebuah anugerah. Dan saya katakan ini merupakan bentuk daripada kasih-Nya Tuhan. Dan kita harus paham bahwa Allah itu adalah kasih. Artinya Allah itu memiliki sifat kasih. Dan karakter Allah itu adalah kasih. Dan kasih Allah itu real. Artinya nyata. Allah bukan hanya sekedar berjanji, hanya sekedar berucap, tapi tidak menggenapi. Tapi Allah kita adalah Allah yang berfirman, dan Dia juga Allah yang menggenapi firman-Nya. Kasih-Nya itu nyata. Kasih-Nya benar-benar dinyatakan kepada kita umat tebusannya, di mana Yesus mau mati di atas kayu salib di Golgota. Dan bukti kasih Allah, bagaimana Allah benar-benar Ia berinkarnasi menjadi manusia, turun ke muka bumi ini, Bapak Ibu. Ya, Dia menjadi sama dengan kita, dan Dia melakukan misi keselamatan kepada kita. Dan itulah bentuk kasih Allah yang sungguh luar biasa kepada kita. Dan melalui ayat tadi, saya ingin kita belajar dua hal saja untuk kita belajar tentang anugerah kasih Allah ini. Yang pertama, mari kita harus pahami bahwa dari Yohanes pasal 3 ayat 16, yang pertama, kasih Allah itu sangat besar, Bapak Ibu. Yang kedua, kasih Allah itu sebagai anugerah. Nah, mari kita akan lihat poin yang pertama.
Kasih Tuhan itu sangat besar. Karena tadi dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi bagaimana kita hari ini merenungkan bahwa sungguh kasih Tuhan itu luar biasa. Mengapa kasih Tuhan itu besar, Bapak Ibu? Karena yang pertama, kasih Tuhan itu melebihi siapapun di dunia ini. Perhatikan baik-baik. Kasih Tuhan itu melebihi siapapun. Tidak ada yang bisa menyamai akan kasih-Nya Tuhan. Saudara, kasih manusia itu terbatas. Betul? Kita tahu dalam bahasa Yunani ada 4 macam kasih. Ada kasih yang namanya eros. Ada kasih yang namanya philia. Ada kasih yang namanya storge. Tapi juga ada kasih yang namanya agape. Dan di antara 4 macam kasih ini, kasih yang paling mulia adalah kasih agape. Dan itu hanya dimiliki oleh Yesus Kristus. Hanya dimiliki oleh Allah. Sehingga manusia tidak akan mungkin memiliki kasih yang seperti kasih Allah ini. Karena kasih manusianya terbatas. Kasih eros, kasih philia, dan kasih storge, Bapak Ibu. Kasih manusia itu terbatas. Tapi kasih Tuhan itu unlimited. Katakan amin. Kasih Allah itu tak terbatas. Dan kasih Allah itu menembus batas. Ya, Allah itu menembus kepada siapa saja. Makanya dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia. Kata dunia ini menunjukkan seluruh alam semesta, seluruh umat ciptaannya. Dan kasih Tuhan itu menembus batas. Dan yang ketiga, dikatakan ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya ia memberikan sesuatu yang sangat berharga. Dan mari kita lihat yang pertama, melebihi siapapun. Artinya kasih Allah itu melebihi ayah, ibu kandung kita, saudara kandung kita, sahabat kita, teman kita, kekasih kita, bahkan siapapun. Tidak ada yang bisa menyamai atau menduduki posisi yang sama dengan kasih Allah. Karena kasih Allah itu terbukti nyata, di mana ia telah mati, ia rela mengorbankan nyawanya untuk kita umat manusia yang berdosa. Saudara, jika tanpa Kristus, maka kita ini binasa, Bapak Ibu. Tidak ada pribadi yang bisa menebus kita, karena manusia sudah dosa. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang layak dan pantas untuk menebus setiap pelanggaran dan dosa kita. Dan hanya Yesus adalah Allah. Dialah Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang suci. Makanya Yohanes Pembaptis pernah berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, Yesus adalah anak domba Allah yang dikorbankan. Anak domba yang kudus, yang tak bercacat, yang tak bercela, Bapak Ibu. Dan ini merupakan kasih yang sempurna dan luar biasa. Dan kasihnya ini melebihi siapapun. Dan ia menembus batas, menembus jenis kelamin, warna kulit, suku, budaya apapun. Jadi kasih Allah ini bersifat universal. Siapapun boleh mendapatkan atau menerima akan kasih daripada Allah ini. Karena Yesus mati bagi dunia, katakan amin. Yesus mati bagi semua orang yang mau sungguh-sungguh datang, percaya, dan menerima Yesus, maka ia akan beroleh hidup yang kekal, Bapak Ibu. Dan kasih Allah itu real, nyata, diekspresikan bagaimana Yesus rela mati di kayu salib. Dan itulah kasih Allah, di mana Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap kita yang percaya tidak akan binasa. Yang kedua, bahwa kasih Allah itu sebagai anugerah. Artinya, ini sebagai bentuk kemurahan hati Allah, Bapak Ibu. Ya, ini sebagai bentuk daripada hati Allah itu yang sungguh-sungguh bermurah hati kepada kita. Jika tanpa kemurahan hati Allah, maka kita tidak akan pernah bisa menerima akan pengampunan dosa, menerima akan apa yang namanya ya pembenaran daripada Allah, kekudusan, kesucian, ya. Dan sungguh yang kedua, anugerah ini berarti bahwa sebetulnya kita tidak pantas, kita tidak layak, ya. Kita adalah orang-orang yang seharusnya dimurkai. Kita orang-orang yang seharusnya dihukum, menerima akan hukuman murka dari Tuhan, dan kita tidak pantas menerima akan apa yang Tuhan nyatakan. Namun itu semua adalah bersifat anugerah, sehingga kita yang tidak pantas, ya, kita yang tidak layak, kita boleh menerima akan kasih Allah ini, keselamatan dari Tuhan. Dan itu juga yang ketiga, bersifat cuma-cuma, Bapak Ibu. Anugerah ini berarti adalah bersifat gratis, cuma-cuma. Dan itu murni pemberian dari Allah. Bukan karena kita ini baik, bukan karena kita ini hebat, tapi karena semata-mata karena kita menerima akan kasih Allah, sehingga kita dilayakkan, kita diampuni, kita dibenarkan, dan itu semua bersifat gratis, cuma-cuma, tidak ada syarat apapun, karena Yesus telah menyatakan akan kasih-Nya, dan kita beroleh pengampunan dan keselamatan. Anugerah dalam bahasa Ibrani-nya yaitu ken, yang artinya kasih karunia. Di dalam bahasa Yunani kita mengenal kata karis yang artinya juga kasih karunia. Jadi kalau kita belajar tentang kata anugerah, Bapak Ibu, maka kita juga akan mengerti, memahami bahwa itu semua juga berbicara kasih karunia. Ya, jadi kasih karunia itu juga anugerah. Dan seorang yang bernama Kevin J. Corner berkata, kasih karunia ini muncul dari kebiasaan Yunani, yaitu ketika orang-orang Yunani ingin memberikan hadiah, maka pada waktu itu diberikan dari kemurahan hati yang murni, di mana tanpa ada pikiran adanya imbalan. Jadi ceritanya pada zaman dahulu ada kebiasaan orang-orang Yunani ketika mereka ingin memberikan sebuah hadiah, Bapak Ibu, maka tidak ada pikiran dari mereka untuk menerima imbalan. Mereka tulus memberikan hadiah itu sebagai bentuk pemberian yang benar-benar diberikan ya dari dasar hati yang murni. Itulah yang namanya ken, itulah yang namanya karis, yang artinya kasih karunia. Dan ini dilakukan oleh Tuhan. Ini dikerjakan oleh Allah kepada kita. Jadi betapa kita harus bersyukur hari ini. Yesus mati buat kita. Yesus menyatakan kasih-Nya kepada kita. Sehingga kita yang tidak layak, yang tidak pantas, tapi kita boleh menerima hadiah itu. Dan itu pemberian daripada Allah dan bersifat cuma-cuma. Dan Tuhan tidak pernah meminta imbalan dari kita. Dia benar-benar mengasihi kita dengan tulus adanya. Donald Guthrie pernah berkata bahwa anugerah adalah kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang layak dihukum. Ya, jadi sebetulnya kita ini nggak layak, Bapak Ibu. Kita menerima anugerah karena ini semua bentuk kemurahan hati Allah kepada setiap kita. Henry Chittison berkata bahwa kasih karunia merupakan kebaikan Allah yang ditunjukkan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak layak menerima kebaikan itu. Saudara, betapa sungguh kita hari ini menyadari, ya bukan karena kita baik, tapi semata-mata kebaikan Allah atas kita. Sehingga kita sebenarnya tidak layak,
tetapi kita menerima kebaikan hati Allah yang luar biasa. Contoh di Alkitab, kita belajar Kejadian pasal 6 ayat 8. Dikatakan Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Kita tahu pada zaman itu tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Manusia telah berbuat jahat. Dan hanya Nuh yang hidup takut akan Allah. Hidup saleh, ia berjalan dengan Tuhan. Ia bergaul akarib dengan Allah. Dan Alkitab mencatat Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Dan ini bukan semata-mata karena Nuh ini baik. Perhatikan baik-baik. Allah memberikan kasih karunia-Nya karena Allah itu menyatakan kemurahannya, ya, akan kebaikan hatinya. Dan ini semua adalah bersifat anugerah. Dan Musa pun juga berkata di dalam Keluaran pasal 33:17, di mana firman Tuhan berkata kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Musa juga adalah salah satu sosok manusia yang menerima akan kasih karunia daripada Allah. Bagaimana Musa mendapatkan perkenanan dan Tuhan melakukan sebagaimana apa yang harus dilakukannya. Dan ini semua bentuk peran hati Tuhan, kasih karunia Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita menerima anugerah, kalau kita menerima kasih Allah, bagaimana Yesus sudah menebus kita, mati demi pelanggaran kita, Dia membayar setiap dosa kita, kasih-Nya dinyatakan di Golgota, Ia rela membayar dengan darah yang mahal, darah yang suci, yang tak bercacat, untuk menebus semua pelanggaran kita. Maka dari itu Rasul Paulus berkata di dalam Roma 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi Allah memberikan kasih karunia-Nya di dalam Kristus, Bapak Ibu. Ya. Lalu bukan berarti ketika Allah telah menyatakan kasih-Nya, anugerah-Nya, lalu kita bisa berbuat seenaknya. Kita bisa berbuat seturut kehendak kita, menurut keinginan kita lagi. Kita tidak bisa lagi hidup di dalam dosa. Ya, ingat kita sudah mendapatkan pengampunan. Dan pengampunan itu bersifat anugerah. Itu secara cuma-cuma Allah berikan buat kita. Dan Kristus menyatakan kasih-Nya. Oleh sebab itu kita harus menyadari jika kita sudah diselamatkan, jika kita sudah diampuni, kita sudah menerima anugerah Allah, maka kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Ya, kita harus menghargai akan anugerah, kita harus menghormati akan kasih karunia Allah. Dengan cara apa? Mari kita harus hidup bagi Allah, katakan amin. Kita harus hidup bagi Allah, dikatakan Roma 6 ayat 11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Perhatikan baik-baik. Jadi kematian Kristus itu berurusan dengan dosa kita. Allah konsentrasi terhadap dosa-dosa manusia. Dan Ia menebus pelanggaran kita. Dan itu dilakukannya satu kali, perhatikan baik-baik. Dan untuk lama-lamanya. Allah berbuat, Allah lakukan akan tindakan kasih ini. Itu hanya satu kali di Golgota. Dan untuk selama-lamanya. Dan dikatakan, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi inilah bentuk daripada respon kita, sikap kita, tanggapan kita akan kasih Kristus. Maka sudah seharusnya kita harus memandang bahwa kita harus sudah mati bagi dosa. Kita sudah tidak boleh lagi kompromi dengan dosa. Sebab ketika kita menerima kasih karunia Allah, maka kita harus
benar-benar tidak lagi kompromi dengan kejahatan, tidak lagi kompromi dengan pelanggaran atau dosa, hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Tapi kita harus benar-benar hidup dalam kebenaran, hidup bagi Kristus, dan kita memberikan seluruh hidup kita bagi Allah. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, anugerah kasih Allah itu sangat mahal. Bahkan dikatakan di dalam surat Petrus itu melebihi emas dan perak, Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang bisa menyamai, tidak ada yang bisa menggantikan, tidak ada yang bisa menebus akan darah Kristus. Terlalu mahal itu pengorbanan Kristus dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Ya, dan oleh sebab itu mari kita hargai, kita hormati dengan cara hiduplah takut akan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mau sungguh-sungguh benar-benar hari ini menyadari bahwa jika hari ini kita ada, hari ini kita masih bisa melayani Tuhan, hari ini kita masih bisa khotbah, masih bisa memuji Tuhan, memimpin pujian. Ingat, itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita ini luar biasa, tetapi semua adalah semata-mata pelayanan kita, kedudukan kita, apapun yang kita bisa lakukan, semua yang kita bisa miliki, ingat, itu semua bukti kasih Allah, anugerah Allah kepada kita. Jika tanpa Dia, jika tanpa Kristus, jika tanpa anugerah Kristus, kita adalah orang-orang yang terkutuk dan binasa, dan kita tidak akan mungkin layak untuk melayani Kristus. Katakan amin. Kita tidak akan mungkin layak untuk berada di mimbar menyampaikan firman Tuhan. Karena siapa kita? Kita adalah orang-orang yang layak dimurkai dan dihukum. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, anugerah kasih Allah, kita dilayakkan, kita boleh menghampiri tahta kasih karunia Allah. Kita sudah dibebaskan dari penghukuman. Tirai bait suci terbuka. Artinya sudah tidak ada lagi pembatas antara kita dengan Tuhan. Kita diperdamaikan oleh Allah. Dan kita beroleh persekutuan yang lebih lagi dengan Bapa di sorga. Sehingga kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Itu luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Dan biarlah malam hari ini kita harus bersyukur. Ingat, tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa kita tampilkan untuk menjadi sebuah kebanggaan, kesombongan kita. Ingat, semua materi yang kita miliki, apapun itu, kekayaan, kedudukan, jabatan, titel, ya apapun kita, ingat, kita harus sadar semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, hidup kita hanya karena anugerah Allah, karena anugerah kasih Allah kepada kita. Sebagaimana kita ada hari ini. Sebagaimana Rasul Paulus berkata, hidupku ada sebagaimana aku ada karena kasih karunia Allah. Amin. Puji Tuhan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada Ibu Hana selaku moderator. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom. Selamat malam semuanya. Tiba saatnya kita masuk ke dalam sisi tanah jawab. Kami bersiap, silakan untuk semua anggota mempersiapkan pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Oh, Pak Filipus. Silakan. Ya, Pak Filipus. Ya, terima kasih Pak. Saya merasa diberkati terangan Bapak tadi bahwa kita tuh selamat karena kasih anugerah Allah. Tadi Bapak menjelaskan anugerah itu diberikan dengan cuma-cuma, tidak memandang sesiapa kita, terutama saya. Sehingga kita wajib bersyukur. Dan tadi Bapak menjelaskan tentang kasih. Pak nonton, tolong nanti Bapak menjelaskan lebih dalam tentang kasih tadi,
ada agape, storge. Iya, Pak. Ya, oh ya Pak ya. Gimana, Pak? Agape. Ya. Tadi Bapak menjelaskan tentang kasih tadi. Ada 4 ada ya. 4. Ya. Gimana, Pak? Kasih Pelea, Kasih eros, kasih storge, filia, kasih storge, iya. Yang agape Kasih itu ya Pak agape, ya. iya, ada 4. Nanti saya mohon dijelaskan itu ya, memang kalau kita selamat karena sudah itu jelas anugerah pemberian cuma-cuma dari Allah dan dasarnya kasih Allah. Jadi kan kasih yang agape. Namun ternyata Pak, kalau direnungkan kasih agape itu kasih yang luar biasa. Kalau kasih manusia, kasih eros, Pelea, itu istilah kalau diringkes hanya jadi bisa diringkes jadi 2. Kasih itu kasih walaupun dan Benar, jikalau. ya, benar. Nah, kalau jikalau misalnya engkau baik, aku baik, ya, engkau setia, aku setia, ya, gampang bersendam terhadap Tuhan. Kalau aku diberkati ya semangat, kalau pas sudah berkat pelayanan ya loyo gitu Pak. Tapi dengan kasih agape, kasih Tuhan, kasih yang walaupun itu, wah ternyata kita banyak dituntut. Tapi kalau kasih agape sudah melekat di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi kita tetap komitmen melayani Tuhan. Ya, sering ternyata Pak, setelah saya pelajari banyak para hamba Tuhan yang meninggalkan Tuhan karena kasihnya belum agape itu Pak. Ya, karena masih merasa iri dengan temannya yang sukses, yang jemaatnya banyak. Ya. Tapi setelah saya renungkan tadi Pak, itu bahas semangat mengasihi Tuhan. Ya, dengan kasih agape, saya tuh merasakan ya meskipun suatu saat ya dalam pelayanan terus banyak pengorbanan, tombok, ya, mungkin kasuan tidak seberapa rugi, tapi ternyata walaupun tadi itu Pak, kasih yang walaupun tetap mengasihi, yang sembah jadi kurang adalah itu kasih Tuhan. Juga dalam keluarga itu ya perlu kasih walaupun, ya, dalam keluarga ya mungkin yang istri walaupun ya masak tidak enak ya puji Tuhan itu Pak Lam. Jadi ternyata kasih yang walaupun itu memotivasi kita untuk lebih setia. Jadi tidak terpancang kita tuh setia pelan karena berkat-berkat, karena kasih walaupun kita diizinkan menghadapi apapun, mungkin sedikit jasmani rugi, kita tetap loyal pada Tuhan karena yang berdasarkan anugerah Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma. Terima kasih Pak, mohon dijelaskan lagi Pak. Iya, oke, baik ya. Jadi tadi ada 4 macam kasih ya. Yang pertama itu kasih eros Bapak Ibu. Kasih eros itu adalah kasih asmara ya, seperti seorang pria dan wanita. Ya, itulah kasih antara jenis kelamin pria dan jenis kelamin wanita. Itulah kasih eros, makanya disebut kasih seksualitas atau asmara ya. Ketika seseorang bisa mencintai pasangannya, ya, pria tertarik kepada wanita, wanita tertarik kepada pria, itu kasih eros. Nah, yang kedua adalah kasih filia. Dari kata filia itu artinya kasih ya pertemanan. Ya, kasih antar kita dengan teman kita, ya sahabat kita, itu filia, ya. Kemudian kasih storge itu kasih karena hubungan darah. Jadi ketika ayah dengan ibu kita, ayah kandung kita, ibu kita, saudara kita, itu namanya kasih storge, kasih dalam hubungan keluarga. Nah, kasih yang keempat adalah kasih agape, adalah kasih yang tidak meminta balasan. Kasih yang memberi, ya, kasih yang berkata tadi walaupun, meskipun, ya, kalaupun, ya, jadi meskipun kita berdosa, maka Allah mengasihi kita. Ya, meskipun kita ini jahat, maka Tuhan mengasihi kita. Ya, kalaupun kita ini orang yang nggak baik, ya latar belakangnya sangat buruk. Ya, entah itu narkoba,
entah itu pemabuk, penjudi, kita penjahat, pembunuh sekalipun. Ya kita tahu Rasul Paulus, bukankah ia adalah orang yang pernah menyetujui Stefanus dirajam oleh hukum Yahudi waktu itu? Ya, siapa Saulus? Bukankah ia pembunuh, tangannya berlumuran darah? Tidak ada yang baik dalam hidup Saulus waktu itu. Tetapi ketika di dalam Kisah Rasul kita membaca perjalanan hidup Rasul Paulus ini, ketika ia di Damsik, maka Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tetapi perkataan itu sesungguhnya Yesus ingin memakai dia. Yesus menyatakan kasihnya yang agape, tanpa syarat. Kasih agape ini kasih yang tanpa syarat, Pak Filipus. Ya. Jadi meskipun Paulus atau Saulus ini dulunya jahat, tetapi Tuhan pakai dia. Meskipun Petrus pernah menyangkali Yesus 3 kali sebelum ayam jantan berkokok, betul? Tapi Yesus pakai Petrus. Tuhan memulihkan Petrus di dalam Yohanes pasal 21 kita tahu. Maka Petrus sekali berkhotbah, dia 3.000 orang diselamatkan. Siapa Petrus? Bukankah ia buluh yang terkuai? Dia artinya pelin-pelan, ya kata Simon itu artinya pelin-pelan, tidak punya pendirian. Tetapi ketika Petrus dinamai Petra, ya artinya itu batu karang, maka Tuhan mengubah Petrus menjadi orang yang teguh. Dan kita tahu Petrus dia akhirnya rela mati menjadi martir bagi Tuhan. Sungguh luar biasa. Kasih agape itu kasih yang memulihkan seseorang. Ya, bagaimana ketika perumpamaan anak yang hilang kita tahu. Si anak yang bungsu itu berfoya-foya menghabiskan harta bendanya, ayahnya. Dan ketika ia sadar akan dosanya, ia kembali pulang ke rumah, ingat bapaknya. Dan perumpamaan itu mengingatkan akan kasih Allah yang begitu luar biasa. Sekalipun si bungsu ini sudah memboroskan harta ayahnya, melakukan banyak kebejatan, dosa, pelanggaran, hidupnya najis, hidupnya kotor, Bapak Ibu. Itulah gambaran hidup kita hari ini. Tidak ada kita yang suci hari ini. Siapapun kita. Baik pria wanita hari ini, saya berkata, kita semua orang yang layak sebetulnya dimurkai. Tetapi Bapa berkata, mari anakku, ya, sembelihkan dia lembu yang terbaik, kasih dia jubah yang terbaik, ya, kasih dia sepatu yang terbaik. Wow, itu bukti bagaimana kasih Bapa itu agape, kasih yang tanpa syarat, Pak Filipus. Ya, jadi ini luar biasa, Pak Filipus. Hari ini mari kita harus benar-benar menyadari kasih Allah ini, dan saya percaya kita juga harus ya aplikasikan kasih itu. Kita harus mempraktekkan kasih itu juga kepada sesama kita. Jadi kalau kita sudah menerima akan kasih Bapa yang bersifat anugerah itu Bapak Ibu, mari kita juga harus membagikan kasih Bapa. Jadi kalau kita menerima kasih Kristus, bagikanlah kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Ya kalau dulu kita ini pembunuh, ya mari kita bertobat hari ini jangan jadi pembunuh, tapi mari kita jadi orang yang mengasihi sesama kita. Kalau dulu kita orang yang kasar, kita berlaku yang berubah, ya bertobat. Kita menjadi orang yang lebih baik, yaitu kita menjadi orang yang ramah, yang baik, ya kepada semua orang, ya sehingga itulah bukti bagaimana kita ini menghargai akan kasih Allah dan kita menyatakan akan kasih Kristus kepada dunia ini sebagaimana Allah mengasihi kita dan kita mengasihi sesama kita. Ingat hukum salib. Salib itu artinya secara vertikal dan horizontal, ya. Kasih Allah kepada kita itu kasih antara Allah dan kita itu bersifat vertikal. Kasih yang datang dari atas, ya, kasih yang datang dari sorga kepada kita yang di bumi, amin. Kasih Allah yang datang daripada tempat yang maha tinggi, yang kudus, yang tak bercacat kepada kita orang yang berdosa. Dan Tuhan mau bukan saja kita menerima kasih Allah, tapi kita juga harus bersifat horizontal, yaitu kasih yang diaplikasikan kepada sesama. Katakan amin. Ya, kasih yang harus berikan, ya sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Kita juga harus mengasihi sesama kita. Siapapun itu, tanpa pandang bulu. Kasih Allah itu tidak boleh memandang rupa.
tidak boleh ada syarat. Oh, karena kamu satu suku dengan saya, ya karena Bu Hana ini teman baik saya, ya saya mengasihi Bu Hana. Tapi kalau kamu kan bukan sahabat saya, oh saya tidak bisa mengasihi Anda. Itu namanya bukan kasih agape. Kasih agape adalah kasih seperti orang Samaria yang baik hati. Ingat ya Lukas 10, bagaimana orang Samaria itu, dia adalah orang kafir, tapi dia mau menolong orang yang dirampok pada waktu itu di jalan, ya. Tapi lihat, Yesus berkata, pergilah dan perbuatlah seperti orang Samaria yang murah hati itu. Itulah bentuk kasih Allah. Ya, Tuhan banyak memberikan kita penggambaran-penggambaran akan bagaimana ekspresi kasih Bapa itu. Yesus banyak mengajarkan tentang kasih Allah kepada kita supaya apa? Kita ini melakukan seperti yang Allah lakukan. Ya, dan bukan kembali ke diri kita terus, tapi kita harus bagikan kepada orang lain. Begitu ya, Pak Filipus, penjelasan saya. Memberkati. Ya, Pak Filipus. Sudah jelas sekarang. Nah, silakan yang lain kalau mau bertanya. Mari, jika ada yang mau bertanya atau menanggapi, Pak Martin mau bertanya, silakan di-unmute dulu, Pak. Baik, Pak Martin. Di-unmute, Pak Martin. Mic-nya di unmute dulu, Pak. Mic-nya ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Pendeta. Saya mencoba mengamat dari beberapa khotbah, juga berbagai macam pengalaman. Seringkali gereja itu dikatakan dalam arti kita sudah jelas bahwa itu eklesia ya Pak ya. Iya, eklesia. Bahwa orang dari kegelapan dipanggil masuk dalam terang. Kita sebenarnya memahami itu, tapi tidak banyak orang memahami bahwa itu eklesia Pak. Dianggap semua masuk gereja itu suci, sudah langsung. Tapi sebenarnya itu orang berdosa yang sudah harus merasa dosa di situ kan. Tidak ada dia lebih suci dari yang lain. Walaupun kita sudah keturunan ya. Tapi seringkali terjebak dalam pemahaman iman kita bahwa yang masuk semua itu bercampur baur, ada, datang. Tapi kehidupannya masih seperti yang lama. Tapi tentu masih dalam proses mungkin Pak Barnabas ya. Proses untuk menjadi baru. Berproses dalam persekutuan itu. Yang saya ingin bertanya itu begini Pak. Seringkali kita terjebak. Apakah orang-orang ini kadang-kadang ketika katakan bukan itu saja Pak bagi jemaat yang biasa. Bahkan pendeta juga begitu. Kita sering banyak jemaat yang kecewa karena lihat antara pengkhotbah dan perilaku tidak sama juga. Ya, antara dia berkhotbah yang sungguh-sungguh, tapi kehidupannya juga tidak sama dengan ya istilah kita berpura-pura lah. Ini yang mau pertanyaan saya ini menyangkut bahwa kita dilarang menghakimi. Ya kan Pak ya, seolah-olah karena dia buat salah, wah dia ini. Seharusnya kita mungkin menasihati, entah dia mau ikut dan tidak terserah ya. Tetapi seringkali kita jelas menghakimi, oh kamu masukannya dasar kamu itu hidup susah. Karena kamu tidak sering ke gereja, kamu tidak sering baca Alkitab. Tapi syukur-syukur dia masih ada di dalam gereja juga, dalam persekutuan. Tapi hidupnya seperti yang begitu, yang masih lama. Terkait dengan keselamatan adalah anugerah. Mau bertanya apa orang-orang tersebut juga mengalami keselamatan yang ini. Saya sering katakan kepada mereka bahwa itu anugerah. Kita tidak bisa berpikir tentang cara Tuhan punya berpikiran. Karena rancangan kita berpikir dengan Tuhan berpikir berbeda sekali. Kita kecenderungan kita menghakimi, tapi Tuhan tidak mengasihi walaupun
dia katakan merah seperti kermisi itu. Tapi Tuhan itu mengampuni kan. Tapi manusia cenderung menghukum kan Pak ya. Nah, bagaimana pandangan Bapak dalam hal-hal demikian sehingga pandangan-pandangan ini yang kita harus bisa menjelaskan pengertian supaya kita memahami bahwa sebecahnya orang tidak berarti dia akan masuk neraka. Ini kejebak pandangan kita kan. Ya mungkin dari kasih itu, berapa kasih itu berbeda, ada kasih yang menghukum juga orang. Nah, ini mohon pandangan Pak Nabas bisa. Iya. Silakan Koko. Ya, coba kita baca di 1 Korintus ya, pasal 13 ya, karena ini adalah salah satu ulasan yang terlengkap saya katakan di Perjanjian Baru tentang definisi kasih, ya bagaimana Rasul Paulus memaparkan akan definisi kasih yang luar biasa. Makanya di dalam ayat-ayat ini kita ketahui 1 Korintus 13 ini adalah disebut kidung kasih atau nyanyian kasih. Ya, coba kita lihat ayat yang keempat dikatakan, ya 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Oke, sudah semua ya, kita coba lihat ayat ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya. Jadi bagaimana kalau seseorang itu ia benar-benar memahami apa yang namanya kasih Allah, salib seharusnya menjadi bahasa yang terindah. Saya ulangi ya, salib harusnya menjadi bahasa yang terindah untuk mengubah hidup kita. Katakan amin. Ya. Amin. Salib harus menjadi sebuah bahasa kasih yang harus merubah paradigma kita. Ya. Jadi kalau Anda melihat salib Kristus, harusnya hidup kita ini berubah. Amin. Hidup kita harus diubah oleh salib itu. Kenapa? Karena itu ada bahasa yang terindah. Di salib ada sebuah kata yang kita harus sadar bahwa salib itu adalah ekspresi kasih Bapa, kasih Allah. Siapa kita? Siapa Anda dan saya? Apakah kita ini orang yang layak, yang pantas, yang merasa diri hebat, merasa diri benar, merasa diri suci, merasa diri ini kita benar? Saya pikir mari hari ini kita mau sungguh-sungguh merendahkan hati kita bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang boleh menyombongkan diri kita, membanggakan akan hidup kita hari ini. Ingat, saya tadi sudah katakan, tidak ada satu di antara kita yang boleh merasa diri kita ini mampu, hebat, lebih baik, merasa super ya dari semua orang. Kita harus sadar titel, jabatan, posisi, semua yang kita miliki. Ingat, jika bukan karena Kristus, kita bukan siapa-siapa. Rasul Paulus dulu orang yang paling sombong. Kalau Anda baca di kitab Filipi, ya, Anda bisa temukan, aku orang Yahudi, berbicara menghukum Taurat, aku tidak pernah melakukan pelanggaran. Siapa yang bisa berkata seperti ini? Ya, aku tak bercacat melakukan hukum Taurat. Aku adalah murid seorang guru ahli Farisi, ya, Gamaliel. Dan Paulus itu memang murid yang luar biasa. Dia cerdas, dia hebat. Tetapi Alkitab berkata, semua itu menjadi sebuah kebanggaan yang membuat aku berpikir itu semua sampah. Aku lebih beruntung ketika aku memperoleh Kristus. Dan semua itu adalah kerugian bagi aku, kata Paulus. Artinya Paulus tidak ada lagi kebanggaan, tidak ada lagi kesombongan yang ia miliki. Dan saya melihat
Rasul Paulus ini sungguh rendah hati di hadapan Allah. Dan hidupnya diubah oleh karena perjumpaan dengan Kristus. Katakan amin. Jadi orang yang harusnya menyadari akan perkara ini, maka tidak sepatutnya kita ini menghakimi, Bapak Ibu. Ya, jadi mari hari ini stop untuk menghakimi siapapun. Kalau ada pendeta jatuh, pendeta berbuat dosa, majelis berbuat hal yang buruk, jemaat berbuat kesalahan, ya. Mari hari ini jangan pernah menghakimi orang pun. Karena jika kita menghakimi, maka kita pun juga akan dihakimi. Ya, kita seringkali melihat selumbar ya di mata orang lain, tapi kita lupa ada balok di mata kita, Bapak Ibu. Kita merasa diri kita suci, padahal kita ini juga orang yang berdosa di hadapan Allah. Mungkin kita enggak jatuh di dosa berzinahan. Mungkin Anda enggak jatuh di bidang pencurian, tapi Anda jatuh di bidang kebohongan. Halo. Apakah Anda merasa diri pantas hari ini di hadapan Tuhan? Anda merasa suci? Mungkin Anda tidak seperti berzina dengan Batseba. Mungkin Anda tidak seperti ya siapa di Alkitab. Banyak tokoh-tokoh yang melakukan pelanggaran. Tetapi kita harus ingat, kita pun juga orang yang berbuat dosa. Ya, kita ini menerima warisan dosa, Bapak Ibu. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak, kata Rasul Paulus. Kita ini adalah orang yang layak dimurkai. Jadi mari hari ini, Pak Martin, mari kita semua para pendengar, ya audiens hari ini di Zoom ini saya berkata, mari hari ini ketika Anda hidup bergereja, mari praktekkan kasih Allah itu kepada sesamamu, jemaatmu, pendetamu, majelismu, siapapun itu. Ingat baik-baik. Jangan menghakimi, jangan merasa disuci, jangan merasa diri hebat. Ya, kalau ada yang jatuh, harusnya kita datangi, kita ampuni, kita doakan, kita pulihkan. Amin. Amin. Bukan kita maki-maki, kita hakimi, kita rendahkan, kita sudutkan dia. Dan ini yang seringkali banyak manusia lupa. Ya, kita seolah-olah kita ini orang yang hebat. Kita lupa 1 Korintus 13. Kasih itu tidak ada kesombongan. Kasih itu tidak perlu kita merasa diri hebat, ya. Tidak boleh mencari keuntungan diri sendiri. Ya. Kasih itu justru harus melayani orang lain, katakan amin. Mengasihi orang lain. Makanya ketika kita tahu perumpamaan Yesus ya, bagaimana pada waktu itu ada sebuah peristiwa ya, seorang wanita yang berzina, dan di Yohanes pasal 8 kita tahu, maka Yesus berkata, jika ada di antara seorang pun di sini yang tidak berbuat dosa, silakan orang yang pertama kali maju dan rajam wanita ini dengan batu. Betul? Dan tidak ada seorang pun yang berani merajam dengan batu waktu itu. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, semuanya pergi, Bapak Ibu. Jangan-jangan mereka ini juga salah satu pelanggan loh, maaf. Jangan-jangan loh mereka salah satu pelanggan wanita berzina ini. Ya, makanya mereka ketika Yesus berkata, siapa di antara kita atau di antara kamu semua yang tidak pernah berbuat dosa, mari silakan rajam dengan batu. Dan Alkitab mencatat, tidak ada seorang pun yang merajam wanita penzina itu dengan batu. Dan Yesus berkata, aku tidak menghukum engkau. Dan Tuhan berkata, jangan berbuat dosa lagi. Harusnya penggembalaan itu seperti ini. Ketika ada jemaat jatuh, kita mari gembalakan domba-domba kita yang lemah. Ya, gembalakan domba-domba kita yang masih perlu untuk dibimbing. Mari berikan si Kristus, kita doa, kita tumpangi tangan Bapak Ibu, kita pulih, ya kita kasih ya dengan si Kristus, kita bimbing lagi agar dia menjadi domba yang baik. Amin. Ya, bukan lalu kita usir, kita buang, ya. Itu bukan ciri-ciri kasih Kristus. Ya. Jadi mari hari ini kita mau praktekkan, Pak Martin, ya. Ya, dan kita harus betul-betul menjadi pribadi yang seperti Bapa di surga. Karena apa? Jadilah sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna. Kata teleos, kata sempurna itu dari kata bahasa asli teleos, itu artinya memang sebuah proses. Ya, Bu Hana tidak mungkin bisa sempurna instan hari ini. Bu Hana seperti Yesus, ya nggak bisa. Pak Barnabas seperti Yesus, ya nggak mungkin. Kata teleos itu artinya
sedang terus-menerus, katakan amin. Terus-menerus kita belajar, terus-menerus kita harus mau dibentuk. Ya, Pak Filipus juga nggak mungkin menjadi gembala yang sempurna hari ini. Bapak harus terus belajar untuk apa? Praktek kasih Allah ini. Ya, sebagaimana kita sudah menerima anugerah, mari kita juga berikan kasih itu secara cuma. Ya, kita nggak boleh meminta imbalan apapun. Ya, kalau Bapak Ibu Gembala, mari berikan kasihmu kepada jemaat cuma-cuma. Ingat baik-baik Bapak Gembala di sini. Ya, para pendeta-pendeta, jangan kita mengasihi ada embel-embel. Saya ulangi baik-baik. Kalau Anda gembala sidang, mari layani jemaatmu dengan tulus. Karena ketika engkau melayani dengan tulus, Tuhan memberkati hidup kita. Amin. Amin. Jadi ini adalah bentuk ekspresi sikap, ya, perbuatan yang harus kita nyatakan kepada orang-orang di sekitar kita, Pak Martin. Jadi saya sangat berterima kasih, pertanyaan bagus sekali. Jadi kita nggak boleh menghakimi lagi, ya. Puji Tuhan. Pak Martin jelas? Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada yang lain ingin bertanya? Silakan. Mungkin Pak Yohanes Edi, Mawarti, Bunda Ritka. Bunda, silakan untuk bertanya. Ya, Salam. Ya, salam. Tadi dikatakan bahwa kasih Kristus cuma-cuma untuk manusia. Oh, yang saya tanyakan, apakah semua manusia tidak ada terkecualinya? Apakah ada kriteria-kriteria bagi siapa yang bisa menerima kasih Allah ini? Ya, baik, Bu Ripka. Saya ingin menyeberangkan akan pertanyaan Ibu ini dengan sebuah contoh yang nyata bagaimana ketika Yesus di abad yang keempat Masehi. Kita tahu Yesus itu lahir pada abad pertama, ya, gereja mula-mula, dan Yesus hidup sekitar tahun, ya, abad awal lah, sekitar 4 Masehi juga, ya. Kita tahu Alkitab mencatat bagaimana Kristus yang ada di bumi, yaitu Yesus, ya, bagaimana ia melakukan pelayanannya, Bu Ripka. Bu Ripka bisa melihat di dalam Injil, ya, Matius, Markus, Lukas, ya, dan juga di dalam Injil Yohanes, semua mencatat bagaimana perbuatan Kristus itu benar-benar ia melakukan kepada seluruh lapisan umat manusia. Baik itu, ya, kepada siapa itu? Wanita yang sakit pendarahan. Ya. Lalu kepada siapa lagi? Bartimius, orang pengemis. Betul, Bu Ripka? Lalu kepada Yairus, ya. Ya, seorang kepala apa itu? Rumah ibadah, ya. Dan kita tahu Yesus juga mengasihi, ya, wanita-wanita. Ya. Seperti Marilena, bukankah ia ini wanita yang berbuat dosa, ya? Lalu Yesus juga mengasihi Marta, Maria. Yesus mengasihi, ya, orang yang lumpuh, ya, orang yang buta, ya, bahkan Lazarus yang miskin, Bapak Ibu. Ini menunjukkan bagaimana kasih Kristus itu tidak memandang rupa, ya. Kasih Kristus itu bagi semua lapisan umat manusia. Jadi tidak ada prasyarat, ya. Oh, Yesus hanya mengasihi yang cantik, kalau yang nggak cantik nggak dikasih. Oh, kalau yang pakai lipstick, yang bisa make up cantik, itu yang disayang Tuhan. Kalau yang wajahnya jelek, nggak bisa make up, itu yang ditolak Tuhan. Saya pikir tidak, Bapak Ibu. Ya, ingat hari ini, semua kita berharga di mata Allah. Katakan amin. Apapun diri kita hari ini, percayalah, engkau berharga di mata Allah. Ya, baik kita tua, muda, miskin, kaya,
kita berpendidikan tinggi maupun mungkin Anda tidak bisa memiliki atau mengenyam pendidikan tinggi. Hari ini kasih Kristus itu dinyatakan kepada semua orang, ya Bu Ripka. Ya, jadi Bu Ripka percaya hari ini Tuhan mengasihi Bu Ripka, amin. Amin. Bu Ripka, amin. Bapak mengasihi akan Bu Ripka hari ini. Ya, sekalipun Ibu maaf mungkin tinggal di kota atau di desa, ya. Ingat Tuhan tetap mengasihi Ibu hari ini sebagaimana Ibu ada. Jadi mari hari ini ingat keselamatan itu bersifat anugerah dan bersifat cuma-cuma dan bersifat universal. Hari ini Injil itu harus diberitakan. Ya, keselamatan harus dibagikan kepada semua orang. Ya, karena Alkitab berkata, pergilah ya ke seluruh dunia, beritakanlah Injil itu ke seluruh makhluk. Artinya keselamatan itu bersifat universal. Kita harus membagikan akan kasih Allah ini. Ya, akan apa yang namanya God is love. Ya, Allah itu kasih. Itu harus dibagikan kepada semua orang. Dan kita bersyukur hari ini lewat media YouTube, lewat media Zoom, lewat media apapun sekarang ini, ya, maka firman itu bisa dibagikan ke seluruh dunia. Ya, hari ini kita bisa live streaming, ya. Orang Amerika bisa lihat kita. Wow, puji Tuhan. Orang Australia bisa dengar khotbah kita. Ya, Injil diberitakan, kasih Allah dinyatakan, dan hari ini pertobatan terjadi di mana-mana. Ya, hanya lewat mimbar khotbah dengan visualisasi seperti ini. Saya percaya atau tidak, ketika pendeta menyampaikan firman, ya kalau dahulu, ya maaf, Bapak Petrus hanya di Sukimane, ya khotbahnya di Sukimane hari ini. Ya, hanya jemaat Sukimane yang dengar. Tapi hari ini ketika Pak Petrus khotbah di YouTube, orang di Zimbabwe bisa dijamah Tuhan. Katakan amin, Pak Sukimane. Amin. Ya, Pak Petrus di Sukimane, ya. Amin. Orang Afrika bisa bertobat, ya. Hari ini luar biasa, Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini. Ya, semua bisa dilawat Tuhan, pertobatan di mana-mana, dan inilah bukti bagaimana Tuhan ya menyatakan kasih-Nya, dan lewat media Allah juga bisa bergerak untuk menyatakan kasih kepada dan Roh Kudus itu bergerak dalam yang luas yang tak terbatas. Di Amerika ada kuasa Roh Kudus, katakan amin. Di Belanda juga ada kuasa Roh Kudus. Ya, bahkan di pelosok sekalipun, di pelosok Kalimantan, pedalaman sekalipun, Roh Kudus hadir bisa menjamah suku-suku terasing. Dan ini bukti kasih Allah itu tidak memandang bulu. Di desa, di pedalaman, di kota, elit, orang-orang yang miskin mungkin, yang marginal juga bisa mengalami kasih Kristus. Amin. Begitu Bu Ripka. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Amin. Ya, masih ada yang mau bertanya? Kalau mungkin belum ada, Anda mau bertanya, Pak Barnabas. Apakah keselamatan anugerah itu bisa hilang? Ya. Ini pertanyaan klasik, Bapak Ibu. Ini pertanyaan yang memang tidak ada ujung dan pangkalnya. Ya, artinya begini. Saya mau memberikan sebuah batasan, ya, bagaimana ada dua pandangan. Ya, apa keselamatan itu bisa hilang atau tidak, ya. Karena ada dua pandangan, ya. Ada yang memandang sebagai keselamatan itu tetap melekat, ya, sampai selama-lamanya, artinya tidak bisa hilang. Tapi juga keselamatan itu bisa hilang, ya. Dan memang tiap-tiap kita itu memiliki teologi atau sebuah dasar teologi yang tidak sama di antara kita, ya. Pak Martin mungkin punya ya dasar teologi A, Pak Filipus, Pak Filipus, ya, Pak Pendeta Filipus mungkin punya dasar teologi B, ya, Pak Petrus mungkin punya cara pandang yang A atau B juga. Saya pun juga. Namun kalau mungkin hari ini saya ditanya apa keselamatan bisa hilang, ya. Jadi kita harus benar-benar menyadari bahwa keselamatan itu memang bersifat anugerah. Tetapi kita harus ingat bahwa keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut akan Tuhan. Amin, ya.
Di dalam kitab Filipi dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Katakan amin. Jadi Amin. keselamatan itu memang anugerah. Itu pemberian. Itu kasih karunia. Tetapi lalu bukan berarti ketika kita mengalami kasih Allah, anugerah Allah, lalu kita seenaknya sendiri. Ya, karena ada juga pengajaran yang hari ini, Anda tentu pernah dengar ya, pengajaran yang namanya hyper grace. Pernah dengar? Pengajaran hyper grace, ya. Hyper itu artinya melampaui, ya. Hyper grace, anugerah yang melimpah itu namanya hyper grace, ya. Itu, aduh, saya tidak mau sebutkan siapa nama pastornya, Anda bisa cari nanti di Google, ya. Dan saya pernah khotbahkan itu tentang mengupas tentang teologi hyper grace ini. Jadi itu benar-benar kacau Bapak Ibu, kacau ya. Jadi waduh, orang bisa seenaknya lalu berbuat seenaknya, ya. Dengan keselamatan itu, anugerah itu orang bisa melakukan apapun, nggak masalah, ya. Tetap diampuni, begitu ya Pak Martin. Tetap ada yang namanya kasih karunia, waduh, ya. Jadi kalau saya pribadi ditanya, maka saya mengambil sebuah dasar teologi bahwa keselamatan itu bisa hilang, ya. Artinya kita tidak bisa lagi bermain-main dengan hidup kita. Tuhan tidak bisa dipermainkan dengan kehidupan yang kemudian kita seenaknya sendiri hidup dalam daging, ya. Ingat, kembali kita mengacu kepada pengajaran yang lalu bahwa baptisan adalah tanda pertobatan. Kita benar-benar mengambil hidup bertobat. Bertobat artinya metanoia. Ya, harus ada pembaharuan hidup kita secara total. Jadi kalau kita sudah di dalam Kristus, ya kita harus terus ya berupaya ya dengan kekuatan Roh Kudus tentunya. Kalau secara daging kita nggak mungkin, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus kita harus hidup bagi Allah, hidup di dalam kebenaran, dan kita tidak boleh lagi hidup di dalam daging. Ya, jadi kalau hari ini ketika Tuhan mengajar kita tentang kasih, mengampuni. Lalu misalnya ada pendeta yang kepahitan, saya mau tanya hari ini, apakah pendeta itu bisa selamat ketika dia meninggal? Dia pendeta loh. Nggak usah jauh-jauh, mungkin nggak pendeta. Orang Kristen biasa, jemaat biasa, sudah 30 tahun masuk gereja. Dengar khotbah sudah mungkin 1000 kali Pak Martin. Tentang pengampunan, tetapi ia masih benci dengan pendetanya. Ia benci dengan majelisnya. Ia benci dengan temannya. Saya mau tanya, ketika dia meninggal, apakah ia masuk surga atau neraka? Memang tidak ada seorang pun yang bisa memberikan keputusan. Kita tidak boleh Bapak Ibu memberikan sebuah penghakiman. Itu adalah haknya Tuhan untuk menyatakan apakah ia masuk surga atau neraka. Tetapi Alkitab dengan jelas memberikan sebuah ayat. Jika ia menjadi benci atau masih menyimpan kepahitan, maka ia tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Kenapa dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima itu? Yang ya, karena itu kata ketika ia menjadi pembenci, itu artinya dalam bahasa aslinya ia benar sebetulnya. Ia sudah mengerti kebenaran, tapi ia sengaja untuk menyimpan dosa kepahitan itu. Dan makin benci dia, ya. Dan itu saya berkata adalah sebuah pelanggaran. Dia berarti sengaja untuk melakukan dosa yang seharusnya dia sadar itu tidak diperkenan Tuhan. Ya, siapa di sini yang berkata kalau membenci itu adalah sah dan itu benar di hadapan Allah? Tidak mungkin. Dosa kepahitan itu adalah dosa di mata Allah. Dan kalau kita meninggal dengan cara demikian, saya mau bertanya, apa keselamatan bisa hilang? Bisa. Itu jawaban saya, Bu Ana. Jadi, kalau saya mengacu bahwa keselamatan itu bisa hilang ketika seseorang dia tidak hidup di dalam kebenaran dan tidak melakukan apa yang namanya kehendak Allah dalam hidupnya, ya. Karena ada dosa yang memang tidak bisa diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya, ketika Roh Kudus ya sudah berulang-ulang kali, ya, tapi kita diperingatkan, lalu kita menghujat Roh Allah. Ya, artinya kita lalu berpaling dari Tuhan. Ya, misalnya ketika kita
berpindah agama, maaf kata, berpindah keyakinan, maka ia sudah berpaling dari kasih karunia Allah. Dan itu artinya dia telah kehilangan keselamatan. Ya. Makanya jangan sampai kita iman kita ini kita jual untuk sesuatu yang duniawi. Ya, kita akan kehilangan keselamatan itu sendiri. Begitu Pak atau Bu? Oke Bu Ana, begitu. Ya. Ya, ada yang mau tanya Bu Maria? Mungkin saya nambah sedikit Bu Ana. Ya. Oh iya, silakan Pak Petrus. Jadi saya sepakat bahwa keselamatan itu bisa hilang karena keselamatan itu harus kita perjuangkan. Jadi orang yang tidak mau memperjuangkan keselamatan, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, itu akan kehilangan keselamatan, akan kehilangan anugerah, sehingga keselamatan itu tidak bisa dibuat permainan, main-main. Ya, jadi tadi Pak Barnabas sampaikan, orang yang sudah pindah keyakinan dari anugerah yang Tuhan beri, tetap meninggalkan, berbalik ke kehidupan yang lama lagi, dia akan kehilangan keselamatan yang kekal. Oleh sebab itu, keselamatan itu harus diperjuangkan. Ya, oleh sebab itu, agar keselamatan itu tetap untuk selama-lamanya, kita harus berjuang. Karena hidup di dunia ini harus penuh dengan perjuangan. Jadi apapun itu, kita harus berjuang, memperjuangkan iman, keyakinan kita, memperjuangkan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, agar kita boleh sampai akhir. Ya, seperti Rasul Paulus katakan, kita berjuang sampai garis finish, garis akhir. Baru setelah kita mengakhiri hidup di dunia ini, dengan hidup benar, hidup tetap di dalam Tuhan, maka keselamatan itu akan tetap kita miliki selama-lamanya. Ya, demikian ya tambahan dari saya. Terima kasih Pak Barnabas yang sudah memberikan penjelasan kepada kami semua. Lebih jelas lagi kita sudah mengerti tentang betapa besar kasih anugerah Allah dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Amin, Tuhan. amin. Amin, Tuhan memberkati. Ya. Masih ada yang mau bertanya? Bu Maria? Ya, mari Bu Maria. Ya, angkat pendek. tangan. Silakan di-mute. Di-mute dulu, Bu. Mic-nya, ya, unmute. Ya, Bu Maria belum. Ya, silakan. Ya, sudah. Di-mute ya. Bu Maria belum di-unmute, Bu. Ya, mute dulu suaranya. Unmute, Bu. Mic-nya dipencet, Bu, di-unmute. Bu Maria. Di pojok sebelah kiri, Bu. Di pojok sebelah kiri di-unmute itunya, mic-nya. Ya, unmute. Ya, terima kasih. Oke. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Minta maaf, saya baru pulang ibadah pemuda remaja dari kota. Saya sempat buka, masih bisa dapat. Ya, itulah kita mengisi, yaitu hidup kita dengan hal-hal yang rohani. Dan terima kasih kalau yaitu firman Tuhan yang kita sudah dengarkan, atau yaitu pembacaan-pembacaan, dan ada pertanyaan-pertanyaan dari hamba Tuhan mengenai kasih karunia Tuhan, yaitu yang sudah kita kata, yaitu di dalam dia punya yaitu judul, yaitu di dalam Yohanes 3 ayat 16. Dan di sini saya ambil di dalam Amsal 15 ayat 3. Di sini mengatakan bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Bagaimanakah yaitu langkah yang seharusnya diambil oleh orang-orang atau umat-umat Tuhan di hari-hari ini, karena waktu yang sudah banyak Tuhan kasih berikan bagi kita untuk bisa yaitu menggunakan waktu yang ada. Mungkin pikiran mereka berkata waktu itu, waktu yaitu
enjoy bagi mereka, mereka sesuka hati untuk menggunakannya. Padahal mereka tidak menyadari bahwa mata Tuhan itu ada melihat di segala tempat. Dan bagaimana juga, yaitu ada firman Tuhan katakan, biarkanlah orang yang jahat terus berbuat jahat, dan orang benar berbuat kebenaran. Ya. Sedangkan kita punya sikap kita, yaitu mau menolong mereka dan mendoakan mereka supaya mereka bisa berbalik kembali kepada jalan yang benar. Dan saya minta, yaitu mohon penjelasannya, supaya yaitu apakah yang kita buat bagi orang yang suka melakukan kejahatan itu, karena itu pun nanti dia akan menanggung setimpal dengan perbuatannya. Padahal kita sudah berdoa untuk dia, kita sudah kasih nasihat, kasih apa, tetapi itu terus yang dilakukan, sehingga mungkin menurut dia itu yaitu bagus, padahal itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih. Begitu, Ya, Pak Pendeta. baik Bu Maria Kendek. Ya, saudara, kata mengawasi ya di dalam Amsal 15 tadi ya, itu dipakai kata yang artinya itu Tuhan itu memantau dari kejauhan tapi ia bisa melihat sampai kepada kedalaman, itu artinya begitu. Jadi mata Tuhan itu bisa memandang ke dalam hati kita, Ibu Maria. Ya, makanya mata manusia itu terbatas apa yang nampak di mata kita kan. Ya kalau kita lihat pakaian saya merah, ya udah ini merah. Tapi siapa yang tahu hati saya? Tidak ada yang bisa tahu kecuali Tuhan. Nah, masalahnya banyak kita manusia seringkali berpikir bahwa Tuhan tidak tahu apa yang dalam hati kita. Kan saya berbuat seperti ini, apa Tuhan bisa melihat saya? Ya. Nah, kadang kita ini meremehkan atau memandang bahwa Tuhan tidak mungkin tahu. Padahal Allah itu maha tahu. Artinya Allah itu mengawasi semua gerak-gerik perbuatan kita. Ya, apapun itu di tempat yang paling tersembunyi sekalipun, Allah itu melihat, bahkan bukan saja apa yang nampak, tapi apa yang tak nampak. Jadi ingat baik-baik, kalau hari ini Anda khotbah di mimbar, kelihatannya baik kan? Oh baik. Tapi siapa yang tahu hati Anda itu mencari pujian? Halo. Ingat khotbah saya kemarin? Nggak ada yang tahu siapa yang tahu rahasia hati kita. Ingat baik-baik hari ini, mari bicara kekudusan itu bicara secara utuh. Luar dan dalam harus benar-benar sama. Itu namanya integritas. Ya. Nah jadi memang kalau tadi Bu Maria bertanya, Pak gimana kalau hari ini ada banyak orang yang tidak memanfaatkan akan kesempatan. Dan di dalam kitab Wahyu dikatakan siapa yang cemar, cemar. Yang kudus, kudus. Ya. Yang berbuat baik, ya berbuat baik. Yang benar-benar. Ya. Nah bagaimana kita cara mengantisipasi akan orang-orang di sekitar kita yang seperti ini. Padahal kita tahu waktu Tuhan itu terus berjalan kan. Ya, Allah bergerak dengan waktunya. Coba kita lihat Lukas pasal yang ke-17. Mari kita lihat yuk Lukas 17. Ayat yang ketiga dan keempat. Mari kita perhatikan ayat ini baik-baik. Ini ayat harus menjadi sebuah peringatan, himbauan, nasihat ya kepada setiap kita orang-orang percaya. Mari kita lihat Lukas 17 ayat 3 dan 4. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ya, jadi sebetulnya secara ya kehidupan Kristiani kita ini harus menjadi orang-orang yang bisa melayani sesama kita. Sebab kita ini adalah mitra kerja Allah, katakan amin.
Kalau kita disebut mitra kerja Allah, berarti kita ini rekan kerjanya Tuhan. Kalau kita rekan kerjanya Allah, berarti kita melakukan apa yang memang harus kita lakukan seperti yang Allah lakukan. Jikalau kita berbuat dosa, maka Allah menegur kita. Ya, makanya dikatakan, ya ketika kita ini ditegur Tuhan, ya Wahyu 3:19 berkata, ya barang siapa berbuat dosa, maka ia ku kasihi dan ia ku tegur. Ya, jadi kata menegur di sini adalah bentuk kasih, karena kita mengasihi, ya orang-orang yang kita tegur. Sebagaimana Allah ketika menegur kita, berarti Allah itu mengasihi kita. Allah masih sayang dengan kita supaya kita jangan berbuat dosa dan kita terjerumus ke dalam dosa yang lebih dalam. Nah, jadi kalau kita tahu dan kita mengerti, kita melihat ada sesama kita yang melakukan kesalahan, maka kita yang rohani, kita harus membimbing orang-orang yang tidak rohani ini. Kita harus menegur, tapi tentunya dengan cara empat mata. Ya, di sisi yang lain juga ada di Alkitab, ya dalam Matius 18 ayat 15. Ya, apabila saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Ya, jadi kita harus menegur secara empat mata, tidak boleh ditegur di depan umum. Itu namanya mempermalukan orang lain. Jadi kita harus dengan kasih sebagaimana apa Yesus menegur Petrus. Saya sudah tadi singgung kan, ketika Petrus menyangkal Tuhan 3 kali, ya sebelum ayam jantan berkokok, maka di dalam Yohanes 21 Yesus itu mengkonseling Petrus secara personal, secara pribadi. Dan jikalau kita mengetahui ada orang yang berbuat dosa, ya kita harus panggil, kita harus tegur. Ya, bagian kita adalah apa? Melakukan firman, yaitu apa? Menegur sesama kita. Itu bagian melakukan firman loh Bapak Ibu. Ya. Karena jikalau kita tidak melakukan hal ini Bapak Ibu, ya maka kita berbuat kesalahan sebetulnya di mata Allah. Ya. Coba kita perhatikan ya. Ya bagaimana firman Tuhan menyatakan hal ini tentang apa yang namanya tentang menegur ini ya. Coba kita lihat di dalam Yeskiel pasal 3. Coba kita lihat sekarang di sisi yang lain di Yeskiel pasal 3 ayat 21. Ya, mari kita buka Yeskiel pasal 3 ayat yang ke-21 Bapak Ibu. Ya, Yeskiel pasal 3 ayat yang ke-21 atau mungkin kita baca ayat 20 dulu ya. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup. Sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi ternyata ada hukum tentang dunia bersesama, memperingatkan sesama kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita tahu ada orang yang berbuat kesalahan, ya kita harus memperingatkannya Bu Maria. Dan kita telah menyelamatkan orang itu dan juga menyelamatkan diri kita. Karena kelak Tuhan juga akan meminta pertanggungjawaban itu di hadapan Tuhan tentang hidup kita ini, ya. Jadi ini memang tidak mudah. Oleh sebab itu kita harus ya menanggalkan apa yang namanya hukum sungkanisme, ya. Jadi jangan punya hukum sungkanisme dengan orang. Jadi kalau hari ini Anda sebagai gembala, ya berlakulah menjadi gembala yang tegas. Gembala yang menuntun dombamu di jalan yang benar, ya. Karena ada nyanyiannya tuh, Tuhan adalah gembalaku, ya, menuntun di air yang tenang, di rumput yang hijau, tapi di jalan yang benar. Nah, kalau gembalanya tidak bisa menuntun jemaatnya di jalan yang benar, lalu bagaimana gereja itu? Ya, jadi mari kita harus berani memperingatkan, ya, jangan kita bersembunyi dan lalu kita ya berkompromi dengan kejahatan. Ingat,
ya ada sebuah ya peringatan, dan memang Yohanes itu mendapatkan sebuah karena ada jemaahnya. Philadelphia. Bukan Philadelphia. Ada jemaat yang ada di, sebentar ya, itu yang ada di menegur sesama kita, ya. Ini menjadi sebuah tanggung jawab moral, tanggung jawab secara rohani hidup kita di hadapan, ya. Makanya Rasul Paulus itu adalah rasul yang tidak pernah ya kompromi dengan dosa. Dia berani menegur jemaat di Korintus, betul nggak? Anda membaca di kitab Korintus, Paulus ini tidak tading aling-aling, Bapak Ibu. Dia berani ngomong dengan jemaat di Korintus. Hai jemaat di Korintus, ya, kamu memang punya banyak karunia-karunia, tapi ingat, kamu lemah dalam hal kasih. Wow, ya, Paulus berani menegur jemaat di Korintus. Jadi ini benar-benar luar biasa. Bahkan ketika Filemon, kita tahu kisah Filemon, Onesimus, yang adalah seorang budak yang mencuri ya tuannya, yaitu si Filemon, Paulus juga berani memberikan nasihat dan teguran. Hai Filemon, terima Onesimus, ya, sebab ini hamba sudah jadi baik, ya, dia sudah bertobat si Onesimus ini. Jadi kita melihat bagaimana Rasul Paulus dia berani ya berkata apa adanya dengan Filemon. Dia berani berkata apa adanya dengan jemaat-jemaat yang ia layani. Dan ini salah satu sikap yang harus kita contoh. Jadilah pendeta yang baik. Pendeta yang berani tegas atas kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Jadilah jemaat yang juga tidak kompromi dengan dosa, tapi berani ya memimpin, membimbing, mengarahkan, ya. Jadi jangan hanya cuma menegur saja Bapak Ibu, tegur, tapi nggak membimbing, ya. Menghakimi tadi kayak Pak Martin bilang, cumanya bisa menghakimi, waduh maki-maki begini, tapi nggak berani membimbing, ya, nggak bisa menyatakan kasih Kristus. Jadi ingat, harus ada dua sisi. Ketika kita menegur, tapi kita harus juga mengasihi dia. Katakan amin. Ya, menegur dengan kasih dan juga mengasihi dia, membimbing, membina. Ya, dan itu adalah salah satu amanat agung, yaitu apa? Memuridkan. Ya, kata matetes, kata murid itu artinya orang yang mau diajar. Itu kata matetes, kata murid. Ya, jadi kalau kita ini tahu bahwa kita ini murid Kristus, ya kita sekarang memuridkan orang lain, Pak Filipus, ya. Kalau ada orang yang mungkin berbuat kesalahan, ya kita bimbing, kita muridkan supaya apa? Dia menjadi murid Kristus. Dia ada di jalan yang benar dan dia melakukan kebenaran, ya. Ada tongkat yang harus kita pakai untuk apa? Memukul, artinya apa? Memperingatkan dan mendidik, ya, supaya ia tidak salah jalan, tidak tersesat. Begitu Bu Maria Kendek penjelasan saya. Ya Bu Maria. Ya. Baik. Masih ada yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada, nah, mari kita tutup ya ibadah malam ini ya. Terima kasih Bapak Barnabas atas penjelasannya semuanya. Nah, saya bisa ambil kesimpulan, kasih anugerah itu luar biasa dari Tuhan. Itu pemberian secara cuma-cuma dan harus diterima dengan kasih. Dan kita pun harus bisa menjadi pelayan kasih. Dan
terus belajar untuk mempertahankan anugerah itu, karena anugerah juga bisa hilang, dan kita harus lebih takut pada Tuhan. Keselamatan itu anugerah terindah bagi kita yang kita harus pertahankan, dan kita harus berubah sebaik mungkin untuk menjadi serupa dengan Kristus dan belajar terus sampai akhir. Seperti yang ditambahkan Pak Petrus tadi, kita melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan dan berubah terus menerus. Dan kita juga yang rohani harus mau membimbing yang masih kurang rohaninya. Dan jangan menghakimi orang lain. Itu dari pesan dari Bapak Barnabas tadi. Mari kita menjadi murid Kristus dan kita juga memuridkan sesama kita. Nah, itulah kesimpulan malam ini. Doa saya serahkan pada Pak Barnabas untuk doa penutup, dan doa berkat saya minta Bapak Gembala kita Pak Petrus. Ya. Baik, mari Silakan, kita Pak. akan berdoa. Bapak Ibu, kita tutup mata, kita datang kepada Allah, kita merendahkan hati kita. Bapak, terima kasih buat firman yang boleh kami dengar malam hari ini. Biarlah malam ini tidak seorang pun di antara kami yang memegahkan akan kehidupan kami. Karena kami sadar Tuhan, hidup kami hanya karena semua anugerah, semua kasih karunia Allah dalam hidup kami. Jika tanpa Kristus, tanpa darah Kristus, kami adalah orang-orang yang terkutuk, yang terhilang. Dan kami terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Tetapi karena Kristus mati di Golgota, maka kami hari ini beroleh pengampunan dosa, beroleh pembenaran, kami dikuduskan, disucikan, dan kami beroleh keselamatan yang sangat mahal dan tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Ajar kami Tuhan untuk terus menghargai, menghormati akan keselamatan itu yang bersifat anugerah, yang bersifat cuma-cuma itu, untuk kami terus memperjuangkan keselamatan itu dengan hidup takut akan Allah. Dan kami mau sungguh-sungguh hidup melayani sesama kami, sebagaimana Kristus melayani kami, sebagaimana Kristus mengasihi kami. Berkati hamba-hambamu yang malam ini telah hadir dalam Zoom ini. Kami percaya kami adalah orang-orang yang mau dimuridkan. Kami orang-orang yang mau dididik, diajar untuk makin lebih lagi berjalan di dalam kebenaran, mengaplikasikan kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati akan Bu Hana yang sudah melayani untuk memandu akan Zoom ini. Juga Pak Petrus yang menjadi pembimbing kami di dalam Zoom ini. Tuhan juga berkati beliau. Terima kasih Bapak. Kami percaya kami semua yang hadir, baik kami seorang hamba Tuhan, baik kami seorang jemaat, baik di desa maupun di kota, semua kami diberkati malam hari ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Silakan Pak. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada empat malam yang indah ini. Jikalau Tuhan sudah menyertai, memimpin Zoom kami dari awal, pertengahan sampai berakhirnya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak dan rencana. Jikalau malam hari ini kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan beristirahat, menikmati indahnya malam bersama dengan Engkau, dan kami percaya kuasa hadirat-Mu tetap membungkus kami, sehingga besok pagi kami boleh bangun dan kekuatan kesehatan yang baru, kami boleh menikmati berkat-berkat yang baru, dan kamu tetap menjaga kehidupan kami. Kami mau tetap berjuang untuk hidup kami. Anugerah Tuhan itu tetap berlaku buat kami. Anugerah itu terus-menerus menyertai pimpin hidup kami, sehingga kami tetap dalam lawatan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh hamba-hambamu, bahkan umat-umat yang sudah bergabung dalam Zoom ini. Kami percaya Tuhan, Kau melawat memberkati, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, anak cucu mereka diberkati, bahkan pelayanan mereka dimanapun mereka berada, baik di kota besar maupun di pelosok-pelosok pedesaan. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, karena kami tahu anugerah berlaku buat
kami semuanya. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami ucap syukur jika kami akan mengakhiri Zoom ini dan kami percaya berkat Allah tercurah atas kami. Damai sejahtera sukacita dari surga berlimpah-limpahkan atas kami. Ben hidup kami, keluarga kami semuanya diberkati mulai malam hari ini sampai Maranatha terus datang 2 kali. Di dalam nama berkat Tuhan kami Yesus Kristus, kami akhiri Zoom ini dan kami terima berkat surgawi mengalir limpah atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang diberkati berkata Amin. 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 Terima kasih semuanya. Selamat Terima malam. kasih Tuhan semuanya, memberkati. Pak Martin yang Barnabas, terima kasih sekali. Ya, Pak Petrus memberkati. Berkati. Ya, Pak Pak Filipus, Filipus, Pak Martin, Pak Martin, Pak Bu Yayu, Pak Maria, Yohanes, Pak Edi, ya, Pak Alvin, semuanya, Pak Yohanes, Pak Jack, karena Bu semuanya. Maria, Bu makasih Mawar, Pak Tuhan memberkati ya Bu Filipus. Mawar. Oke, Terima Bu kasih. Hana. Mana ini nggak menongol ini.